Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas soal latihan PTS atau penilaian tengah semester IPA kelas 7 semester 1. Langsung saja kita lihat. Nomor 1, satuan besaran pokok di dalam sistem internasional atau SI adalah, nah, di mana satuan ini sudah ada satuan ya, besaran pokok. Satuannya itu ada di sini, nomor A itu ada meter, kilogram, second, meter kubik, gram. B ada meter kubik, dan second. D ada mol, gram, dan ampere. Nah, ini bukan. Yang C juga bukan. Ini meter kubik bukan. Nah, jadi jawabannya yaitu meter, kilogram, dan second. A. Nomor kedua, yang bukan termasuk ke dalam besaran pokok yaitu antara lain yang A, panjang, massa, waktu, kemudian volume. Nah, di mana panjang masih besaran pokok, massa besaran pokok, waktu juga besaran pokok. Jadi yang bukan itu adalah ini, D, yaitu volume jawabannya. Lanjut ke nomor 3. Nah, besaran yang dapat diukur dan memiliki satuan disebut besaran. Nah, biologi, kimia, fisika, atau matematika. Nah, jawabannya yaitu besaran ini, fisika ya. Nomor 4, nilai dari besaran panjang dapat dinyatakan dengan sebuah satuan di bawah ini yaitu, nah, panjang ini dapat dinyatakan ya di sebuah satuan yang ada jengkal, second, depa, meter, yang B meter, yard, depa, menit, kemudian C yard, jengkal, meter, dan kaki, D inci, second, yard. Kalau second ini waktu berarti bukan ya, menit juga bukan, second bukan. Jadi yang jawaban yang benar adalah C, yaitu yard, jengkal, meter, dan kaki. Lanjut ke nomor 5. Di bawah ini cara mengukur sesuatu secara tidak langsung, yaitu, nah, kalau A, volume balok itu bisa diukur secara langsung, kubus juga bisa diukur secara langsung. Kemudian ya, ini dia, volume batu itu tidak bisa diukur secara langsung ya, kita harus menggunakan air biasanya ya. Yang D bukan, betul maksudnya. Nah, jadi bukan jawabannya, jadi jawabannya C. Kemudian nomor 6, sebuah balok dengan panjang 0,5 meter, lebar 20 cm, dan tinggi 1 desimeter. Nah, maka volume balok tersebut adalah, ya, yang ditanyakan di sini adalah volume, di mana volume balok itu rumusnya itu yaitu panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, di sini jawabannya kita lihat. Jadi kalian harus ubah dulu ke dalam satuannya meter. Nah, di sini ada 0,5 meter, kalau diubah ya tetap 20 cm menjadi 0,2 meter. Sudah diubah. 1 desimeter ini diubah ke meter jadi 0,1 meter. Nah, ini rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, jadi 0,5 dikali 0,2 dikali 0,1. Nah, hasilnya yaitu 0,01 meter kubik. Jadi jawabannya yang A. Jadi harus ingat ya rumusnya. Kemudian nomor 7, satuan internasional dari sebuah besaran waktu yaitu, di sini ada second, meter, ampere, kandela. Yang pertama, meter ini panjang ya, panjang. Kalau ini untuk watt arus, kandela ini untuk cahaya. Jadi untuk waktu itu satuannya adalah second atau detik. Jawabannya A. Kemudian tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah, ini bab 2 ya, klasifikasi makhluk hidup. Apa sih tujuannya? Nah, di sini ada beberapa jawaban. Jadi untuk mempermudah ya, intinya itu. Jadi jawabannya ini, mempermudah pengenalan makhluk hidup gitu. Jawabannya A. Nomor 9, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut, nah, kalau botani ini ilmu yang mempelajari tanaman ya, tanaman budidaya. Kalau yang B ini geologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Kemudian ada genetika, ini untuk pewarisan sifat. Nah, inilah dia, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut ilmu taksonomi. Jawabannya adalah C.
Kemudian nomor 10, urutan takson yang paling tepat untuk tumbuhan adalah, jadi harus ingat di sini bila ada filum ini bukan untuk tumbuhan. Filum ini untuk hewan ya. Nah, jadi antara A dan B. Nah, di mana divisi, setelah divisi itu harusnya kelas. Nah, jadi ini kelas, divisi kelas, kemudian ke family dulu, kemudian ke genus, kemudian ke spesies. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 11. Nah, padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Nah, kata Oryza merupakan petunjuk nama. Kalau spesies bukan. Nah, spesies ini yang ini sativa. Nah, kelas juga bukan. Nah, genus bukan. Nah, inilah dia nama familinya Oryza. Oke. Lanjut. 12. Salah satu ciri khas yang membedakan ganggang dengan jamur. Ganggang itu alga ya. Adalah ya, ganggang tidak berklorofil. Ini salah karena ganggang juga ada yang berklorofil. Jamur tidak berklorofil. Nah, ini betul. Ini salah. Ganggang bersel satu, ada juga yang bersel banyak. Ini salah. Jadi jawabannya adalah B. Jadi yang membedakannya itu jamur tidak berklorofil. Kemudian yang nomor 13, berikut ini yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Nah, adalah yang pertama di sini ada kacang hijau. Kacang hijau berarti ini tertutup ya. Ini bukan. Kacang juga bukan. Kalau ada kacang-kacangan, kemudian ada jambu mete, jagung, ini bukan. Ini berbiji tertutup. Nah, yang terbuka itu adalah pakis haji, melinjo, dan pohon pinus. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 14, berikut ini yang bukan termasuk ciri tumbuhan dikotil atau berkeping dua ya. Yang pertama, akarnya tunggang, ini benar. Kalau batangnya bercabang juga benar. Nah, ini apalagi berkeping dua, yaitu dikotil itu artinya berkeping dua. Nah, daunnya itu dikotil itu biasanya menyirip bukan menjari ya. Jadi jawabannya adalah C, daunnya menjari. Bukan kan? Bukan termasuk. Nomor 15, Rhizopoda adalah hewan bersel satu bergerak dengan menggunakan, nah di mana ada 4 ya, ada yang bulu cambuk ini flagellata, bulu getar ciliata, kaki tabung itu tidak ada ya, ada juga yang tidak memiliki. Nah, di mana Rhizopoda ini memiliki alat gerak yaitu yang dinamakan kaki semu. Lanjut ke nomor 16, alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ini di bab 3 ya, suhu dan perubahannya. Yang pertama ada dinamometer bukan, mikrometer bukan, jangka sorong apalagi. Nah, yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Nomor 17, termometer yang umum digunakan adalah termometer zat cair dengan pengisi pipa kapilernya adalah, nah, air bukan, dan minyak juga bukan. Raksa benar, tapi ini adalah benzo, ini bahan bakar bukan. Jadi jawabannya yaitu yang mengisi ya pipa kapiler untuk termometer zat cair itu adalah raksa, air raksa, dan alkohol atau alkohol ya. Lanjut ke nomor 18. Nih di sini suhu suatu benda saat diukur dengan termometer Celcius ya adalah 10 derajat Celcius. Maka jika diukur dengan termometer Fahrenheit, nah adalah menjadi, nah kita harus tahu dulu rumus perubahan Celcius ke Fahrenheit ya. Nah di sini rumusnya, di mana Celcius, derajat Celcius ke Fahrenheit itu yaitu 9/5 dikali Celcius plus 32. Nah sekarang kita masukkan 9/5 dikali 10 ditambah 32. Nah sekarang 10 dikali 9 yaitu 90, kemudian dibagi 5, hasilnya itu adalah 18. Nah 18 ini kita tambahkan jadi
32. Nah, 18 ditambah 32 hasilnya itu adalah 50 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya adalah A. Nah, di sini kalian harus ingat ya rumus merubah derajat Celcius ke Fahrenheit yang ini. Nomor 19, Doni mengukur suhu suatu benda menggunakan termometer Celcius, ini dari Celcius lagi, sebesar 80 derajat Celcius. Nah, suhu benda itu jika diukur menggunakan termometer Reaumur, nah adalah, jadi kalian harus tahu juga merubah derajat Celcius ke derajat Reaumur ya. Nah, di sini ya, berapa itu. Jadi rumusnya yaitu 4/5 dikali Celcius. Nah, kita masukkan yang 80 ini, 80 derajat Celcius ini, 4/5 dikali 80. Nah, hasilnya 80 dikali 4, hasilnya adalah 320. Kemudian dibagi 5, hasilnya adalah 64 derajat Reaumur. Nah, inilah jawabannya adalah C. Kemudian nomor 20, perbandingan skala antara termometer Celcius, termometer Reaumur, dan termometer Fahrenheit adalah. Nah, di sini kan udah tahu tadi ya, ada 4, ada 5, ada 9. Nah, perbandingannya itu adalah yang ini, yang C, di mana perbandingan antara Celcius itu, Reaumur dan Fahrenheit itu 5:4:9. Jadi jawabannya C. Nah, segitu teman-teman tentang soal latihan PTS atau penilaian tengah semester IPA kelas 7 semester 1. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka. Oke, jangan lupa tonton video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.